Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur pencinta bambu unik Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Ya, sedulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pakem keunikan bambu, yaitu bambu unik pakai langkah. Oke, kalau kita bicara tentang pakem pakai langkah, itu erat atau kuncinya itu berada di keberadaan gelangan ruas yang tidak bermata atau bercarang alias bambu buta. Jadi kunci dari pakem pakai langkah adalah keberadaan bambu buta. Nah, sebelumnya kita ketahui bersama kalau pakem bambu buta itu tidak berlaku atau biasa, wajar saja bila itu di jenis bambu Jawa atau sejenisnya. Jadi kalau kita mencari pakem bambu buta di jenis bambu Jawa itu sangat melimpah. Maka di sini khusus untuk bambu Jawa, keberadaan bambu buta maupun pakai langkah tidak kita anggap istimewa karena itu hal yang sudah biasa. Nah, di depan kita ini dari jenis bambu ketiga-tiganya ini dari jenis bambu Japanese, dulur. Nah, inilah bambu dengan pakem pakai langkah, dulur. Yang atas sendiri, yang kecil ini, dulur, ini pakai langkah carang sejajar. Nah, dulur, pakai langkah carang sejajar. Kenapa kok ada carang sejajar? Kan ini keberadaan pakai langkah carang sejajar. Ya, pakai langkah tapi ini carang sejajar. Jadi bambu pakai langkah ini ada dua jenis plus satu temuan saya, dulur. Nah, ini adalah pakai langkah carang sejajar. Ini tandanya ya. Ini carang. Ini carang. Yang di tengah ini adalah gelangan ruas yang tidak bermata alias buta. Nah, mohon diperhatikan ya. Nah, itu tidak ada sama sekali mata tunas ataupun carang buta. Jadi secara umum pakai langkah itu adalah dua mata atau carang sejajar yang dipisahkan dengan gelangan ruas yang tidak bermata alias bambu buta, dulur. Nah, ini yang pertama ini adalah pakai langkah carang sejajar. Nah, yang kedua ini adalah pakai langkah mata tunas sejajar. Nah, kalau yang tadi yang di atas itu carang, kalau ini hanya mata, dulur. Nah, ini mata sejajar dengan ini mata. Pakai langkah adalah dua mata atau carang sejajar yang dipisahkan oleh ini gelangan ruas yang tidak bermata alias bambu buta. Namun diperhatikan, dulur, ini adalah pakai langkah mata tunas sejajar. Kalau yang di atas tadi adalah pakai langkah carang sejajar. Nah, ini sama, dulur. Yang di tengah ini bambu buta. Nah, ini tidak ada sama sekali carang maupun bahkan mata tunas pun tidak ada alias bambu buta. Nah, inilah pakem keunikan bambu pakai langkah. Nah, dalam ini ada pakai langkah carang sejajar dan pakai langkah mata tunas sejajar. Perbedaannya hanya di ini, di mata tunas atau di carang. Tapi yang menjadi patokan adalah ini, gelangan ruas yang tidak bermata alias bambu buta, baik yang ini
yang mata tunas sejajar ataupun yang carang sejajar ini tidak bermata atau bambu putah, itu sedulur. Dan ini juga temuan saya sedulur, juga saya beri nama sendiri, ini pendapat saya. Ini juga saya anggap pakai langkah sama. Ini pakai langkah, cuma bedanya di sini keberadaan bambu putahnya ini karena proses kejadian alam sedulur. Jadi tidak asli dari tumbuh langsung dari awal, tapi ini bambu normal, tapi karena proses kejadian alam secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Nah, seperti ini bambu, hingga mata tunasnya atau caranya ini hilang karena rusak, akhirnya tidak nampak mata tunasnya. Nah, ini pun saya sebut pakai langkah tiban artinya yang hal yang baru ya, muncul tiba-tiba gitu. Jadi ini pakai langkah tiban, beda dengan pakai langkah yang di atas. Nah sedulur, walaupun sederhana, bambu pakai langkah ini saya berpendapat amat sangat susah didapat. Mungkin karena sederhananya pakem kuningan ini tidak banyak teman-teman membolang membahas tentang pakai langkah. Jadi sudah saya teliti, tidak banyak yang membahas pakai langkah secara spesifik. Ada, tapi tidak banyak sedulur. Nah, menurut pendapat saya, bambu pakai langkah ini tingkat kesusahannya atau kesulitan untuk mendapatkannya memang sangat tinggi kalau menurut saya. Dan masih menurut saya, kenapa kok susah? Satu, memang keberadaan pakai langkah erat hubungannya dengan ini bambu putah. Di samping itu, proses untuk mendapat bambu ini, artinya pembolang untuk meneliti keberadaan pakai langkah ini emang susah sedulur. Contoh begini, nah secara umum bambu berdiri begini. Kalau kita lihat dari satu sisi, semua bambu ya begini sedulur. Nah ini semua bambu normal tuh begini kan. Bambu normal itu kan ininya carang itu kiri kanan, selang-seling kiri kanan. Nah kalau intinya melihat bambu pakai langkah itu kan, kalau dilihat dari sisi ini kan untuk menentukan pakai langkah atau tidak, kita neliti yang di tengah ini dulur. Sedangkan di rumpun bambu itu kebanyakan nampak satu sisi begini. Nah jadi kita harus meneliti yang di tengah ini bermata atau tidak. Nah ini yang susah ataupun bikin orang males, karena posisi keberadaan bambu itu kan satu rumpun berjajar banyak. Jadi kita mau meneliti keberadaan bambu ini yang di tengah ini buta atau tidak, itu kita harus melihat yang di belakang. Nah karena susah, biasanya diraba. Nah itu, jadi di situ juga menjadi faktor kenapa bambu pakai langkah lepas dari amatan, karena memang satu, memang langkah keberadaannya, juga faktor kesulitan untuk mendeteksinya. Begitu sedulur. Oke. Pernah saya jumpai saudara di channel YouTube itu menunjukkan bambu pakai langkah hanya satu sisi, artinya satu sisi itu dari nampak di pohonnya itu begini, tapi tidak menjelaskan yang ini, tidak memvideokan dari sisi yang tengah ini nyata pasti
buta apa enggak tidak tahu itu, karena memang susah sedulur untuk memvideokan sisi yang belakang, kecuali kalau rumput bambunya tidak lebat ya, bisa videokan sampai ke belakang. Tapi kalau bambu lebat sangat susah videokan keaslian bambu pakai langkahnya, begitu dulur. Nah, pakai langkah kalau menurut saya punya filosofi tersendiri kan, saya anggap istimewa dulur. Kalau saya berpendapat pakai langkah ini punya filosofi satu kesabaran, kekuatan kesabaran seseorang hingga mampu melampaui satu hal yang buta atau kegelapan. Buta identik dengan masalah penglihatan mata ya. Buta artinya tidak bisa melihat, artinya juga gelap, sama diidentikan dengan kebuntuan dan seterusnya. Jadi bambu pakai langkah ini kalau saya berpendapat filosofinya satu keyakinan seseorang yang juga kesabaran seorang hingga mampu melampaui ujian atau kebuntuan. Nah, digambarkan dengan pakai langkah ini, yaitu mata tunas sejajar. Ini melampaui bambu butanya atau kebuntuan. Jadi secara keseluruhan bambu pakai langkah ini memiliki arti satu kemampuan atau kekuatan, demikian sedulur. Nah, untuk apa? Kekuatan untuk melalui sebuah ujian. Dalam hal ini kehidupan itu maknanya. Jadi simbol maknanya demikian kalau pendapat saya sedulur. Nah itu. Jadi dengan perjalanan yang lurus dalam melakukan kehidupan dengan semangat, insya Allah akan bisa melampaui hal-hal kebuntuan di dalam kehidupan, atau buta lah, dalam arti buta itu tidak bisa melihat atau kegelapan, itu bisa dilalui sedulur. Nah itu sebuah bentuk kekuatan atau kesabaran ketabahan seseorang. Nah jadi masih menurut pendapat saya sedulur, bambu pakai langkah ini cocok ya, kita miliki sebagai pengingat atau juga simbol semangat untuk kita untuk selalu berusaha dan keras, kerja dengan keras lahir dan batin hingga mampu melampaui atau melewati satu hal yang dalam hal ini kegelapan atau kebuntuan sedulur. Yang menjadi catatan adalah kekuatannya. Saya pernah baca filosofi tentang hikmah atau faedah dari ini bambu petuk pakai langkah sedulur, itu untuk kekuatan. Dalam arti kekuatan situ itu fisik, bela diri atau semacam ketahanan badan lah. Kalau saya dengar atau saya lihat dulu. Nah kalau saya berpendapat lain. Kalau ini bukan bambu petuk, ini bambu pakai langkah sedulur. Baik sedulur, itulah gambaran bambu pakai langkah. Nah kalau menurut saya bambu ini cukup susah kita dapatkan. Jujur saya mendapatkan ini pun tidak ada pemikiran niatan untuk mendapatkan, karena semuanya mungkin sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Susah karena memang pakem pakai langkah ini selama saya membolang bertahun-tahun paham tentang karakter bentuk pakem pakai langkah, tapi saat pembolangan sama sekali bisa dikatakan ya cuman ini sedulur, menemui pakem pakai langkah. Jujur saya hanya
mendapatkan pakai langkah sejati, artinya bukan yang diban ya sedulur, yang seperti ini. Itu sepanjang saya ambulang cuman pernah mendapatkan 3 batang, dan 3 batang itu ini kan tinggal 2, yang satu sudah diminta oleh sahabat saya yang ada di Brunei Darussalam di negara sana. Jadi yang saya dapatkan tuh bentuk pakai langkah yang mata tunas sejajar. Jadi yang jarak sejajar cuman ini. Dan saya di YouTube saya lihat di channel-channel belum pernah saya lihat, mungkin saya yang belum pernah lihat ada channel yang membahas pakai langkah jarak sejajar begini. Kalau bahas pakai langkahnya udah banyak, bahkan banyak yang pakai langkah itu dibahas asal ada bambu melangkahi begini, tidak memperhatikan yang di tengah, itu dianggap pakai langkah. Ada juga gitu. Nah, ya itu pendapatnya masing-masing. Jadi kunci dari bambu pakai langkah itu adalah keberadaan bambu buta di tengah atau di loncati. Itu yang menjadi kunci dari bambu pakai langkah. Begitu sedulur. Baik sedulur, pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi pada panjenengan semua. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa berguna, bisa diambil manfaatnya, yaitu bagaimana cara kita membangkitkan tuah energi alami pada batang bambu unik. Nah sedulur, ini ada di keyakinan, ya mohon maaf yang tidak searah sependapat, namun ini adalah syariat yang saya miliki, cara saya untuk membagikan tuah energi yang ada di bambu-bambu unik. Karena bambu-bambu ini secara alami sudah memiliki energi alam. Ya inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya, keagungannya. Selayaknya kita itu memahami bambu ini sebagai bentuk keagungannya. Begitu sedulur. Nah ini hanyalah cara atau doa kita bagaimana caranya membangkitkan tuah energi alami yang ada di bambu unik. Walaupun bambu unik ini semuanya sudah memiliki energi alami, tapi dengan adanya doa syariat yang cara saya ini, insya Allah akan melipat gandakan energi alami tersebut. Nah nantinya akan disesuaikan dengan hajat kita sedulur. Ini sisi lain sedulur dari hobi tentang bambu unik, karena ada juga teman-teman yang banyak itu hanya sekedar koleksi bambu-bambu unik gitu aja, tidak ada unsur lain. Ada juga yang dua-duanya seperti saya suka koleksi bambu unik juga, punya keyakinan untuk atau sebagai media sarana manifestasi dari doa. Begitu dulur. Nah begini, langsung singkatnya aja nggih. Caranya untuk membangkitkan tuah bambu unik ya, ini bambu uniknya terserah ya dulur. Pada kesempatan ini pakai langkah, tapi ilmu ini bisa digunakan untuk semua bambu unik, asalkan bambu uniknya bisa dipegang dulur. Nah, artinya bisa dipegang, ukurannya ya, paham ya, dipegang. Kalau ada bambu yang terlalu besar ya susah, karena ini harus digenggam sedulur itu. Dan ini sudah saya ikhlaskan ke panjenengan semua, silakan diamalkan, saya ikhlas, dengan satu catatan, doa ini tidak boleh ditulis, silakan diulang-ulang.
didengarkan ulang-ulang sehingga hafal sedulur. Nah, caranya untuk membagikannya begini sedulur. Pertama, posisikan bambu ya, dipegang guys sedulur, dipegang begini, dipegang. Mohon maaf saya pakai tangan kiri ya, nanti kalau panjenengan pakai tangan kanan guys sedulur, dipegang gini. Nah, kita langsung ambil atau tarik nafas 1 kali, itu ditahan sedulur, pegang erat, ditahan nafas. Kita baca doa ini sebanyak 7 kali ulang, 7 kali ulang ya, dipegang begini, tahan nafas, tarik nafas dan ditahan. Baca doa ini sebanyak 7 kali, tahan nafas. Nah, begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Saya ulangi. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Nah, itu dibaca 7 kali. Setelah itu ditiupkan ke bambunya sedulur, tiupkan sekali, udah cukup, itu aja udah. Jadi begitu saja, insya Allah bambu tersebut sudah meningkat atau bangkit power atau energi alaminya yang selanjutnya bisa difungsikan untuk apa saja untuk panjenengan gitu. Nah, baik, saya buktikan ya dulur, kalau bambu ini memiliki energi alami dengan cara saya rasakan lewat kepekaan indera kulit saya ya, diperhatikan guys dulur. Nah ini tangan saya masih biasa ya, ini tangan saya masih biasa, maaf. Nah itu masih biasa ya, pori-porinya masih biasa, tuh masih biasa, oke, masih biasa ya. Nah ini rasanya setelah dibangkitkan. Saya rasakan guys bambunya. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dulur. Nah itu pori-porinya berkerut, merinding kalau orang Jawa mengatakan itu. Nah, ini tangan kanan, saya merasakan energinya bambu ini sampai tangan ini, bulu kudunya ini berdiri. Nah, mungkin kurang jelas ya sedulur. Itu nah, sama yang untuk tangan kiri. Nah itu sedulur. Nah baik, itu akan saya netralkan dampak dari energi yang bangkit tadi. Saya netralkan hitungan 10, 1 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, netral. Alhamdulillah. Nah itu sudah netral sedulur, sudah beda dengan tadi ya. Hanya itu sedulur yang bisa saya sajikan. Mohon maaf bila mana ada salah di dalam penyampaian tutur kata, mohon maafnya ya sedulur. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, bisa bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Semoga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.